Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikri. Gimana hari ini? Tadi upacaranya lancar kan? Alhamdulillah lancar, upacara lancar, berjalan dengan hikmat dan selesai. Tapi ada sesuatu yang mengganjal ini Pak makanya jadi saya agak-agak pucuk gitu Pak. Iya. Apa itu Pak Sumardi yang mengganjal tadi? Ya, yang mengganjal itu ini saya itu punya permasalahan di kelas 7C, yaitu saat saya memberi ulangan atau penilaian harian Pak. Nah, kelas 7C ini ada 40% siswanya tidak memenuhi atau tidak lulus. Jadi nilai mereka tuh di bawah KKM. Padahal saya tuh merasa sudah maksimal loh Pak ketika saya mengajar. Ketika saya mengajar tuh sudah maksimal banget. Tapi masih saja siswa itu sama kayaknya tuh sepertinya kurang antusias dalam pembelajaran, kurang semangat gitu kan. Kalau sekarang gimana situasinya di kelas? Situasi yang saya rasakan di kelas adalah mereka tuh merasa para siswa itu kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran gitu. Kemudian juga mereka seringnya main-main kesana kemari, sering gangguin teman-temannya dan tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Padahal sudah saya tegur ini Pak ya. Sudah saya tegur, nah jangan ribut karena kita lagi belajar. Oke, diam sebentar. 5 menit, ngulang lagi. Jadi saya merasa mereka ini kurang semangat belajar dan kurang antusias dalam pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Senangnya mereka tuh pada main-main. Ketika ujian mereka hampir 60% itu atau 40% tadi KKM Pak ya, gara-gara Nah, Pak Sumardi kira-kira tadi apa ya Pak Sumardi yang mempengaruhi? Nah, menurut saya iya. Ya, mereka tuh kurang antusias dalam belajar itu karena mereka tuh masih senang main-main Pak ya. Karena kan masih posisi kelas 7 tuh, jadi masih berasa aroma SD gitu nah Pak. Jadi mereka tuh sering pecicilan kesana kemari, bercandaan sama teman, motivasi belajarnya kurang. Saya merasa antusiasnya ya seperti itu Pak. Antusias mereka tuh sangat-sangat kurang. Jadi susah untuk menangkap pembelajaran. Nah, hasilnya seperti itu bisa kita lihat ketika ulangan anak-anak persen tidak lulus KKM. Nah, Pak Sumardi, tadi kan situasinya seperti itu ya. Ya, anak-anak kurang semangat belajar gitu ya. Nah, sekarang situasi yang diinginkan Pak Sumardi seperti apa? Nah, saya kepinginnya tuh anak-anak tuh diam, tenang, mengikuti pelajaran dengan baik, tenang dengan proses KBM yang saya laksanakan, yang saya pakai di kelas. Mereka dengan rapi, pembelajaran baik, memahami. Jadi saya pengen proses pembelajaran itu mereka menikmatinya dan mereka paham dengan apa yang saya ajarkan atau dengan materi yang sedang berlangsung. Apa yang bisa membuat itu terwujud Pak Sumardi? Yang membuat sesuatu yang menyenangkan itu terwujud itu harus seperti apa? Dengan bagaimana gitu? Saya kepinginnya seperti saya bisa menggunakan video kali Pak ya, video pembelajaran. Mungkin video pelajaran ya. Kan selama ini saya mengajarnya itu hanya dari buku sekolah, buku paket seperti ini Pak. Nah, ini buku English. Iya betul. Nusantara. Jadi saya menjelaskan, kadang juga saya menulis di papan tulis, di whiteboard, dan juga saya jelaskan. Nah, mungkin bisa menjadi solusi Pak ya, ketika saya mengajar, saya menggunakan video pelajaran Pak ya.
Karena di sekolah Iya, saya ini ada satu proyektor, Pak. iya, Hmm. iya Pak Sumardi. Terus ini Pak Sumardi, tadi kan gagasannya eh, menambah media pembelajaran ya. Yang awalnya media cetak mau beralih ke mencoba untuk ke video ya, pembelajaran. Hmm. Nah, tadi yang harus disiapkan itu kan sebenarnya proyektor itu Pak. Tadi yang kata Pak Sumardi Iya. cuma satu. Proyektor, video. Apakah dengan satu proyektor dapat memastikan hal itu dapat berjalan ya? Heeh. Ya, saya berharap ya jamnya tidak tumburan dengan yang lain gitu Pak ya. Jadi ketika saya menggunakan, saya berharap kelas lainnya nanti gitu loh. Jadi bergantian Pak ya. Jadi bisa Iya, juga misalnya pembelajaran 7C. Nah, untuk kelas yang lain, guru lain bisa menggunakan media atau buku tulis dan juga penjelasan dari guru. Oh, Tidak betul. iya iya. Ada materi yang harus mungkin bisa pakai video Pak ya. Jadi itu ya solusinya. Iya, jadi saya solusinya seperti itu Pak, membuat video menampilkan pembelajaran saat proses KBM. KBM. Nah, jadi tadi kan sudah ini ya. Pak Sumardi sudah, kalau tadi kita beralih ke flashback lagi permasalahan awal itu Pak, kira-kira Pak Sumardi bisa simpulkan nggak Pak Sumardi dari yang hari ini gitu ya? Oh iya, yang hari ini sudah kita bicarakan, dapat saya simpulkan bahwasanya ke depan saya akan mengajar menggunakan proyektor untuk menggunakan video pembelajaran supaya pembelajaran saya itu lebih menyenangkan bagi para siswa dan para siswa itu semangat dalam menerima materi yang saya ajarkan. Jadi kesimpulannya seperti itu, saya akan mengajar dengan semangat dan juga menggunakan video pembelajaran agar tidak monoton gitu. Jadi Ya, betul. kalau guru hanya menjelaskan melalui buku, kemudian anak mencatat, sepertinya buat anak bosan Pak ya. Jadi saya Ya. berharap belajar sudah Itu Pak ya. melakukan dengan video, para siswa senang, ya, dan sudah menerima pembelajaran. Harapannya ketika mereka ulangan atau PH atau ulangan harian atau ulangan semester, mereka mengerjakan soal dengan baik dan dengan betul gitu Pak. Iya iya betul. Ya itu mungkin tadi sudah Pak Sumardi disimpulkan ya. Semoga ke depan bisa berjalan dengan baik gagasannya tadi Pak Sumardi ya. Dan juga semoga hasil nanti ujiannya bisa lebih meningkat. Awalnya tadi 40% itu masih di bawah KKM, mungkin 100%-nya semua KKM mungkin ya gitu ya. Amin Ya. gitu ya. Ya, oh ya, saya juga bisa menyediakan ini Pak ya. Selain video pembelajaran bisa juga menggunakan PowerPoint Pak ya. Iya, itu ya. Yang penting kan mereka kan bisa melihat di itu ya. Kalau dilihat dari sistem video itu kan PowerPoint itu kan proyektor itu kan mereka itu melihat satu titik gitu kan. Iya. Gitu ya. Jadi di situ kalau bisa dilihat ada Pak Sumardi, ada proyektornya. Jadi ada dua media gitu. Yang bisa dilihat oleh Iya, jadi selain saya menjelaskan juga ada video dan PPT yang berbicara di papan tulis atau di medianya gitu Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah tadi kan solusinya sudah itu ya. Proyektor kan bisa di apa namanya direncanakan untuk biar agar tabrakan dan lain-lain ya. Itu mungkin Pak Sumardi sudah kita
kesempatan hari ini. Ya, terima kasih Iya. Pak Sumardi. Terima kasih Pak, saya yang terima kasih Pak karena saya sudah lega rasanya nih Pak. Perasaan saya sangat lega, sudah bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahannya. Jadi senang Pak hari ini Pak. Saya juga Pak ya. minta maaf Mas Ban. karena ada gangguan suara di belakang dan sinyal-sinyal yang Ya. putus Oh, Pak. Ya, maaf ya. Terima kasih Bapak ya sudah memberi solusi. Semoga kedepannya pembelajaran saya lebih baik. Thank you Pak Fikri. Mari kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next ini Pak Sumardi. Oke, selanjutnya adalah sekarang kita bertukar posisi nih Pak Fikri. Oke, siap. Pak Fikri yang memiliki masalah. Saya sebagai coach tanya-tanya dengan Pak Fikri. Kita mulai Pak Fikri ya. Apa Pak Sumardi? Oke, kita akan memulai yang sesi kedua di mana saya sebagai coach dan Pak Fikri sebagai coach. Oke, Pak Fikri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sumardi. Ya, alhamdulillah. Apa kabar nih Pak Fikri hari ini? Baik gitu ya. Seger gitu karena banyak keringat yang keluar pagi hari ini. Oh iya Pak, seger. Tapi kok agak-agak ada yang berbeda itu Pak ya. Terlihat dari raut wajah Bapak ini menyimpan sesuatu masalah. Apa sedang yang sedang terjadi, apa gerangan Pak? Sepertinya Bapak memendam suatu. Padahal saya sudah senyum-senyum lebar masih bisa tahu Pak Sumardi saya ada masalah. Iya, saya seperti punya indah keenam ini Pak. Kayaknya Bapak sedang ada masalah. Ada apa nih Pak? Boleh cerita Pak, silakan Pak. Gini Pak Sumardi, permasalahan saya itu sebenarnya masalah hampir seluruh sekolah gitu ya, yang dimana itu kita kan gini Pak Sumardi, kita kan baru peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka gitu. Ya, baru 1 tahun ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Nah tapi ada satu gitu Pak Sumardi yang kita takutkan gitu. Iya, apa itu Pak? Di kurikulum di kurikulum Merdeka ini kan kalau SMK itu kan ada PKL, praktek kerja lapangan Pak. Oh iya betul Pak. PKL. Iya benar Pak. Yang awalnya PKL ini di kelas 11, nah ketika kita berubah itu menjadi kurikulum Merdeka, PKL ini di kelas 12 Pak tuh. Di kelas 12. Iya permasalahannya seperti itu. Nah kenapa saya buat permasalahan ya Pak Sumardi ya, karena ini yang anak ini kan anak di daerah sini, selama saya kurang lebih 3 tahun mengajar di sini itu saya perhatiin yang membuat mereka itu lebih siap belajar, dewasa gitu kan, itu karena mereka sudah PKL itu Pak Sumardi. Oh iya. Di kelas 11 itu Pak Sumardi. Nah kita beralih ke kurikulum Merdeka ini ya kan Pak Sumardi, di mana PKL itu di kelas 12. Waduh gimana itu Pak Sumardi? Ya itu takutnya nanti mereka itu belum lulus tapi kompetensinya belum siap karena tadi mereka belum dewasa, mereka masih SMP gitu. Jadi kesimpulannya yang membuat mereka lebih dewasa dan lebih siap belajar, lebih fokus ke jurusan tersebut itu karena PKL gitu Pak. Iya. Oke Pak, saya bisa menangkapnya di Bapak ini memiliki masalah tentang gaya atau pendewasaan para siswa ya. Jika PKL kelas 11, maka ketika mereka sudah selesai PKL, jadi terlihat sekali mereka sudah dewasa gitu Pak ya dalam menerima pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Yang jadi masalah adalah saat ini PKL-nya kelas 12. Betul Pak? Seperti itu ya? Betul banget itu. Oke, dari percakapan kita ini, apa yang ingin Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Kepengennya Bapak tuh seperti apa sih? Kepengen saya itu ya
pertama ya nggak apa-apa PKL-nya di kelas 12 gitu. Tapi bagaimana ini cara mendewasakan siswa ini, mereka lebih tanggung jawabnya gitu. Kelas 10 atau kelas 11 seperti itu. Sehingga kan kita kan tidak menyalahkan kurikulum merdeka di kelas 12 kan. Saya dapat itu pengennya itu mereka itu lebih itu Pak, lebih dewasa, lebih fokus ke jurusannya gitu tanpa menunggu PKL dulu gitu Pak. Nah iya, jadi kepengennya Bapak mereka itu terlihat dewasa dan juga paham lah tugas seorang pelajar, bukan melalui tahapan PKL ya di kelas 12. Pengennya dari kelas 10 bahkan gitu Pak ya. Nah, iya, situasi dari kelas 10 lah ya. Nah, situasinya kan seperti itu. Menurut Bapak apa sih yang mempengaruhi hal tersebut sehingga mereka itu merasa lost plong gitu, nah nggak mau bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai siswa, nggak mau belajar, tidak terlihat dewasa dalam proses pelajaran. Menurut Bapak hal itu dipengaruhi oleh hal-hal apa sih Pak? Yang pertama kan faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan, terus masih ada siswa itu yang mau masuk SMK itu ikut temennya gitu Pak ya, jadi belum buatnya. Nah, terus mungkin Pak karena mereka itu belum kenal jauh sama jurusan tersebut gitu kan, sehingga mereka masih nyari jati diri sebenarnya di kelas 10 sama 11 itu kan, ini bagaimana, tinggal di mana gitu kan. Itu sih menurut saya Pak, karena itu mereka itu yang dewasa atau lebih kurang bertanggung jawab gitu. Ya, kurang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri Pak ya. Jadi seolah-olah mereka tuh masih bocil aja gitu Pak ya. Padahal loh sudah remaja, sudah SMA ya. Sudah SMK. Iya, transisi antara SMP ya, benar Pak. Oke, nah menurut Pak Fikri, apa sih gagasan Bapak untuk memecahkan masalah ini? Bapak punya gagasan seperti apa nih agar para siswa tuh terlihat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, agar mereka lebih dewasa dalam proses pembelajaran? Menurut Pak Fikri apa gagasannya yang sudah menurut Anda? Saya itu memikirkan gagasan yang seperti ini Pak Sumati. Iya, gimana? Sebelum mereka itu pada saat ini apa namanya itu penerima siswa baru. Oh, PPDB. PPDB itu kita untuk tahun depan gitu kan. Mungkin lebih apa namanya, lebih kuat lagi pengenalan jurusannya gitu ya, sehingga mereka itu nggak salah arah lagi gitu yang dimaksud dengan jurusan tersebut gitu kan. Masih lah mikir mereka tuh DKP ini kayak gini ternyata kayak gini gitu kan. Lebih jelas lagi penjelasannya tentang jurusan tersebut gitu kan, lebih jelas lagi terjadi nanti belajar ini nanti hasilnya seperti ini. Itu untuk yang PPDB, itu gagasan yang untuk apa namanya Pak, penerimaan siswa baru nanti itu untuk kelas 10 Pak ya, gagasan kelas 10. Nah untuk kelas 11-nya yang mereka harusnya itu magang Pak ya, bener ya? Iya. Nah nggak tahu nih atau mungkin dari wakil kepala sekolah atau bagaimana tentang pembinaan siswa, adakan pembinaan siswa agar lebih dewasaan atau bagaimana, terus atau ada kegiatan apa namanya Pak, ada kegiatan kepemimpinan, bener? Oh iya. Ya, sehingga mereka kan tanggung jawab dengan sekolahnya, tanggung jawab dengan teman-temannya, tanggung jawab dengan tugas belajarnya Pak ya. Iya, jadi mereka tuh dari diri sendiri dulu masing-masing. Itu sih mungkin Pak gagasannya. Sehingga nanti kan mantap itu, sehingga kelas 12 itu nanti mereka benar-benar siap magang gitu. Bukannya berharap magang itu untuk dewasa gitu, benar Pak ya? Iya, kali Pak. Oke, gagasannya sudah cakep itu Pak, mantap sekali gagasan-gagasan yang sudah Bapak paparkan tadi. Kemudian setelah Bapak menemukan beberapa gagasannya,
apa sih yang harus Bapak siapkan ke depannya dalam memenuhi gagasan tersebut? Berhubung tadi gagasan itu melibatkan semua di jajaran pihak Iya. ini ya, Jadi sekolah, semua Pak, terlibat Pak ya. ya semua terlibat itu. Karena kan yang mau dibentuk itu kan apa namanya, kepemimpinan dan bertanggung jawabnya peserta tersebut kan, pendidik tersebut. Jadi mungkin saya yang paling pokokkan tuh pimpinan kepala sekolah gitu Pak ya, meminta arahan bagaimana ini, karena kan Kolaborasi lah Pak ya. ya kolaborasi sekolah. Terus apa namanya, yang paling penting itu waka kurikulum, bagaimana menyingkapi tentang PKL di kelas 12 tersebut kan, terus waka kesiswaan untuk agar siswa itu disiplin dan lain-lain gitu. Yang sangat penting itu sebenarnya kalau memang itu kurang berjalan dengan baik, teman sejawat antar guru produktif jurusan saya itu Pak, kolaborasi. Oke. Nah, itu kan sudah ada gagasannya, kemudian juga yang disiapkan sudah Bapak paparkan. Nah, kapan itu Pak akan Bapak rencanakan, akan Bapak mulai laksanakan itu kapan? Tadi untuk kelas 10 itu semester depan berarti Pak ya? Iya, di Ya, awal PPDB ya. PDB. Nah, untuk yang sudah berjalan ini secepatnya kita laksanakan, secepatnya kita koordinasi kan, karena ini sudah di ujung apa namanya, Semester ganjil. di ujung semester ya kan, semester ganjil, dengan koordinasi dengan teman sejawat gitu kan. Dan itu sih Pak secepatnya. Oke. Sukses ya Pak, semoga berhasil. Yang jelas ketika gagasannya sudah ada, kemudian sudah dipraktikkan, semoga nanti para siswa akan memahami bahwasanya seorang pelajar itu tugasnya belajar, dan juga mereka lebih dewasa tanpa harus melalui PKL yang di kelas 12. Nah, apa nih kesimpulan yang sudah menurut Bapak, kesimpulan kita dari percakapan kita pada hari ini yang dapat Bapak simpulkan seperti apa? Silakan. Kesimpulannya ya, permasalahan peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka yang mengakibatkan PKL itu berada di kelas 12, yang dimana menurut sekolah kami PKL itu sangat penting yang diadakan di kelas 12 karena mempengaruhi kedewasaan dan kebertanggungjawaban peserta didik tersebut gitu kan. Itu masalahnya. Solusinya ya mungkin ada berdasarkan penerimaan peserta didik baru dengan satu kepemimpinan lebih lagi gitu kan, terus penyampaian tujuan jurusan tersebut lebih kuat lagi gitu kan, bagaimana jurusan tersebut, apa yang dihasilkan, apa yang dipelajarin dari jurusan tersebut, sehingga peserta didik itu lebih fokus ke pembelajarannya tadi kan dengan jurusan tersebut, terus lebih fokus ke kepemimpinannya dengan ada kegiatan kepemimpinan tersebut kan. Latihan kepemimpinan. Ya, sehingga peserta didik tersebut tidak menunggu PKL dulu, baru bisa bertanggung jawab. Ya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke Pak, mantap. Terus kesimpulannya lagi Pak, ya. Kegiatan itu dilaksanakan itu dengan kolaborasi sama gitu ya, antar kelompok sejawat, pimpinan dan pimpinan waka-waka. Oke, mantap Pak. Semoga berhasil kedepannya siswa kita menjadi lebih baik lagi dan mereka bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak setelah obrolan kita pada hari ini? Rasanya gimana Pak? Iya, terima kasih Pak Sumardi ya. Hasil dari coaching kita hari ini, saya mendapatkan arahan yang jelas ya, karena tadi pertanyaan itu mengerucut sampai kesimpulan ya. Alhamdulillah saya sudah mengetahui masalah dan mengetahui solusinya bagaimana. Terima kasih Pak Sumardi, doakan semoga berjalan dengan lancar gitu ya. Amin.
Oke, terima kasih Pak Fikri. Semoga kita semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.